Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Arum Novianingsi dengan NIM 4301420044. Kemudian ada Adelia Naswa dengan NIM 4301420011. Kemudian ada Devania Anjani dengan NIM 4301420033. Kemudian ada Salsabil Safira dengan NIM 4301420045. Kami dari rombongan belajar semester antara 2022, mata kuliah Kimia Organik Fisik. Pada video ini, kami akan memaparkan tentang pengaplikasian reaksi eliminasi unimolekuler dalam mensintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan suatu reaksi yang disertai dengan pelepasan molekul sederhana dari suatu substrat. Pada reaksi eliminasi digunakan untuk membentuk suatu ikatan rangkap. Berikut merupakan gambar suatu reaksi eliminasi secara umum. Pada reaksi eliminasi terdapat mekanisme reaksi S1 atau unimolekuler. Reaksi S1, karbokation dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dan produk dari reaksi S1 yaitu berupa alkena. Dalam reaksi S1 yang kami angkat, produk yang dihasilkan adalah sikloheksena. Sikloheksena adalah produk reaksi eliminasi yang disebabkan karena perginya gugus hidroksi dan juga pengurangan proton dari karbon beta. Sikloheksena merupakan senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C6H10 yang berupa cairan tidak berwarna dengan aroma tajam. Senyawa ini berperan sebagai zat antara dalam berbagai proses industri kimia. Dalam mensintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena diperlukan reaksi berupa asam kuat dalam pelarut air. Selanjutnya yaitu sikloheksanol. Sikloheksanol merupakan senyawa organik yang dapat mengalami reaksi eliminasi. Senyawa ini memiliki gugus pergi yaitu gugus hidroksi yang mana terikat dengan atom C sekunder. Sikloheksanol memiliki rumus molekul C6H12O. Karakteristik sikloheksanol memiliki sifat toksis dengan nilai ambang batas uapnya selama 8 jam yaitu 50 ppm. Manfaat sikloheksena. Sikloheksena dapat digunakan sebagai pelarut organik dan pelarut nonpolar untuk industri kimia dan sebagai bahan mentah industri asam adipat dan kaprolaktam yang digunakan dalam produksi nilon. Pada bidang industri, sikloheksena dapat digunakan untuk mereaksikan benzena dan hidrogen. Selain itu, sikloheksena juga dapat digunakan di laboratorium sebagai standar karena mempunyai bau yang khas seperti deterjen yang dikarenakan memiliki sifat kimia dan konformasionalnya yang unik. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mekanisme reaksi eliminasi unimolekuler atau S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena. Yang kedua, bagaimana kinetika dari reaksi eliminasi unimolekuler atau S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena. Yang ketiga, bagaimana stereokimia dari reaksi eliminasi S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena. Dan yang keempat, bagaimana energetika dari reaksi eliminasi S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana mekanisme reaksi eliminasi unimolekuler atau S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena. Yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana kinetika dari reaksi eliminasi unimolekuler S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena. Yang ketiga yaitu menjelaskan bagaimana stereokimia dari reaksi eliminasi unimolekuler S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksana. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan bagaimana energetika dari reaksi eliminasi unimolekuler S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena. Mekanisme reaksi yang terjadi pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena itu ada pada gambar berikut. Berdasarkan mekanisme reaksi di atas, dapat dijelaskan bahwa pasangan elektron bebas atom O pada sikloheksanol menyerang H+ dari ionisasi asam fosfat.
Pada keadaan transisi pertama, terjadi pelepasan ikatan O dan H dari sikloheksanol, kemudian akan dibentuk ikatan antara O dari sikloheksanol dengan H dari asam fosfat, dan terjadi pemutusan ikatan O dengan H pada asam fosfat. Lalu, karbokation akan terbentuk dan terjadi pelepasan molekul H2O dan H2PO4-. Pada keadaan transisi kedua, muatan positif yang terbentuk akan dinetralkan dengan cara pelepasan H+ dengan H yang berasal dari karbon beta. Akibatnya adalah terjadi pelepasan H+ dan ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap 2 dengan produk sikloheksana. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Mekanisme reaksi yang terjadi pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksana itu ada pada gambar berikut. Berdasarkan mekanisme reaksi di atas, dapat dijelaskan bahwa pasangan elektron bebas atom O pada sikloheksanol menyerang H+ dari ionisasi asam fosfat. Pada keadaan transisi pertama, terjadi pelepasan ikatan O dan H dari sikloheksanol, kemudian akan dibentuk ikatan antara O dari sikloheksanol dengan H dari asam fosfat, dan terjadi pemutusan ikatan O dengan H pada asam fosfat. Lalu, karbokation akan terbentuk dan terjadi pelepasan molekul H2O dan H2PO4-. Pada keadaan transisi kedua, muatan positif yang terbentuk akan dinetralkan dengan cara pelepasan H+ dengan H yang berasal dari karbon beta. Akibatnya adalah terjadi pelepasan H+ dan ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap 2 dengan produk sikloheksana. Baik, selanjutnya yaitu kinetika reaksi S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksana. Kinetika reaksi S1 pada tahap penentuan laju reaksi bergantung pada tahap pembentukan karbokation. Oleh karena itu, penentuan laju reaksi S1 adalah reaksi orde 1. Sehingga, sintesis senyawa sikloheksanol menjadi sikloheksana persamaan laju reaksinya yaitu laju sama dengan K konsentrasi dari C6H12O. Stereokimia reaksi S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksana. Setelah diketahui mekanisme pembuatan sikloheksana dari sikloheksanol, maka dapat dituliskan stereokimianya dengan menggunakan rumus dimensional, seperti gambar yang tertera berikut. Reaksi S1 tidak sepenting E2 dalam sintesis, karena seringkali bersaing dengan mekanisme SN1 dan E2. Stereokimia reaksi S1 lebih ditentukan pada bagaimana alkena terbentuk setelah pembentukan karbokation. Hidrogen beta dilepaskan setelah terbentuk karbokation. Karena regioselektif, maka alkena trans lebih berprioritas. Pada reaksi eliminasi unimolekuler atau S1, laju reaksi akan semakin meningkat dengan banyaknya gugus alkil yang terikat. Hal tersebut dikarenakan stabilitas karbokation yang terbentuk oleh faktor induksi maupun hiperkonjugasi akan semakin tinggi ketika semakin banyaknya gugus alkil yang terikat. Berikut grafik energetika reaksi S1 pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksana. Selanjutnya yaitu hasil optimasi spesies reaksi sintesis senyawa sikloheksanol menjadi sikloheksana dengan hasil energinya. Pada tahap pertama yaitu reaksi sikloheksanol dengan asam fosfat. Gambar bagian atas merupakan sebelum dilakukannya optimasi menggunakan hypercam. Nah, selanjutnya pada gambar bagian bawah merupakan setelah dilakukannya optimasi menggunakan single point dan dihasilkan total energi sebesar negatif 62.403,943 kilokalori per mol. Tahap kedua yaitu tahap transisi pertama. Gambar bagian atas merupakan sebelum dilakukannya optimasi menggunakan hypercam. Pada gambar bagian bawah merupakan setelah dilakukannya optimasi single point dan dihasilkan total energi sebesar 49.283,978 kilokalori per mol. Pada tahap ketiga yaitu pembentukan karbokation dan zat antara. Gambar bagian atas merupakan sebelum dilakukannya optimasi menggunakan hypercam.
Dan gambar bagian bawah merupakan setelah dilakukannya optimasi single point dan dihasilkan total energi sebesar negatif 62.510,332 kilokalori per mol. Tahap keempat, yaitu tahap transisi kedua. Gambar bagian atas merupakan sebelum dilakukannya optimasi menggunakan hypercam. Dan gambar bagian bawah merupakan setelah dilakukannya optimasi single point dan dihasilkan total energi sebesar negatif 21.307,608 kilokalori per mol. Tahap kelima, yaitu pembentukan produk atau sikloheksena. Gambar bagian atas merupakan sebelum dilakukannya optimasi menggunakan hypercam. Selanjutnya, gambar bagian bawah merupakan setelah dilakukannya optimasi single point. Dihasilkan total energi sebesar negatif 20.621,590 kilokalori per mol. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikloheksanol merupakan senyawa organik yang dapat mengalami reaksi eliminasi. Pada reaksi eliminasi, sikloheksanol akan menghasilkan produk berupa sikloheksena akibat dari perginya gugus hidroksi dan pengurangan proton dari karbon beta. Pada sintesis senyawa sikloheksanol menjadi sikloheksena, persamaan laju reaksinya itu adalah laju sama dengan K kali konsentrasi C6H12O. Pada penentuan energetika sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena diperoleh total energi sebesar negatif 20.621,590 kcal per mol. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami ambil. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.